Judul yang saya akan sajikan pada siang hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan atau apa saja konten edukasi yang perlu kita ketahui seputar dengan program nasional, bahkan sebenarnya menjadi program global yang saat ini sedang kita tempuh, itu adalah terkait dengan vaksinasi COVID-19. Baik, saya ingin kita semua sepakat dulu bahwa dalam tanda kutip apa yang sedang kita hadapi saat ini adalah suatu virus yang kita kenal sebagai virus SARS-CoV-2, di mana virus tersebut memang secara natural dia memerlukan sel inang untuk bisa melangsungkan proses replikasinya untuk keberlangsungan kehidupannya nanti. Sehingga virus ini memang mutlak memerlukan suatu sel inang hidup, dan dalam hal ini manusia merupakan salah satu sel inang yang memang sejauh ini diketahui dengan mudahnya bisa mentransmit, bisa menularkan, bisa menyebarkan oleh karena kondisi kehidupan itu sendiri. Jadi kita sepakat bahwa ketika virus ini hinggap dalam tanda kutip begitu bahasa sederhana saya, maka selanjutnya virus ini akan bertahan dan survive untuk selanjutnya ditransmisikan lagi kepada lingkaran berikutnya, orang berikutnya, dan seterusnya. Itu adalah berupa sel yang hidup. Artinya ketika dia tidak menemukan sel yang hidup, maka kemungkinan besar sel ini atau virus ini harusnya mengalami kematian. Saya mau mencuplik sedikit cerita bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya, dari satu publikasi yang cukup menarik yang saya sajikan di judul di PowerPoint saya ini adalah terkait dengan bagaimana virus itu bisa memanfaatkan reseptor yang namanya angiotensin converting enzyme 2 reseptor, ACE2 reseptor, dan di mana reseptor ini secara normal sesungguhnya ada pada sebagian besar organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Memang sejauh ini diketahui dominasi terhadap sistem respiratorik itu menjadi salah satu yang menjadi kunci penting adanya reseptor tersebut, dan virus itu bisa dengan mudahnya menempel. Nah, Anda lihat bisa di slide ini bahwa sebenarnya reseptor S2 reseptor ini tidak bekerja sendiri untuk mengizinkan virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Ketika pertama kali virus ini menempel, taruhlah pada saluran nafas, ya, maka ada satu protein yang namanya spike protein pada virus, yaitu merupakan komponen dari virusnya. Dia dikenali oleh reseptor S2 reseptor ini, maka pengenalan itu belum bisa terjadi apa-apa. Sampai nanti datang satu protein lain yang namanya type 2 transmembran serine protease 2, yang ini, yang TMPRSS2 ini, dia datang dan kemudian apa yang dilakukan oleh protein ini, yang dilakukan ini selanjutnya adalah dia mengcleavage atau memecahkan atau membelah S2 reseptor, dan di saat yang sama dia akan mengaktifasi spike protein dari virus. Maka yang selanjutnya terjadi adalah membran sel secara serta-merta terbuka dan virus itu akhirnya bisa masuk ke dalam sel inang yang hidup itu. Ini adalah kunci penting di mana kita bisa melihat bahwa memang bagaimana virus ini hanya akan memanfaatkan sel yang hidup. Kalau selnya bukan sel hidup, maka aktivitas dari kedua reseptor S2 reseptor 2 ini dan protein TMPRS2 ini tidak akan teraktivasi, dan akhirnya virus itu tidak akan pernah masuk ke dalam sel inang. Ya, ini cerita sedikit tentang bagaimana virus itu bisa akhirnya masuk. Oke, sekarang kita ketahui bahwa vaksin itu menjadi salah satu dalam tanda kutip harapan dunia saat ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita lihat bahwa sejauh ini sudah banyak sekali produk-produk yang memang dihasilkan dan coba dikembangkan begitu terkait dengan kandidat-kandidat vaksin yang sejauh ini sudah sampai kepada fase-fase penelitian clinical trial lanjutan, yaitu fase ketiga. Ya, dan saat ini yang sudah ada di Indonesia pun adalah bagian dari program vaksinasi yang memang sudah ada dua produsen utama. Hari ini kita sudah menerima satu lagi vaksin dari selain vaksin yang sudah beredar sebelumnya. Hari ini kita kedatangan lagi kurang lebih 1-2 juta begitu dosis tambahan terhadap vaksin yang sudah beredar saat ini di negara kita. Kalau kita lihat, maka sebenarnya vaksin itu bisa dikelompokkan menjadi 4 golongan besar. Yang pertama adalah vaksin yang memang berasal dari virus. Nah, virus ini bisa ada dua, ada yang memang diinaktivasi atau dilemahkan saja. Nah, yang kedua adalah
dengan memanfaatkan protein-protein yang berperan sebagai vektor dari virus tersebut. Dan yang berikutnya adalah menggunakan materi genetik, dalam hal ini adalah DNA dan RNA. Dan DNA ini sebenarnya sangat susah dikembangkan sejujurnya, tapi selanjutnya ada protein lain yang juga bisa dikembangkan menjadi salah satu produk-produk vaksin yang akan digunakan kemudian. Tapi sebenarnya sejauh ini beberapa bagian tersebut masih dalam tahap penelitian, belum selesai penelitiannya pada manusia sehingga belum bisa beredar luas, tapi sebagian besar memang sudah mulai beredar luas termasuk di Indonesia dan di belahan dunia lainnya. Baik, ini tulisan ini saya tulis beberapa waktu lalu dalam suatu media online begitu, tentang pentingnya kita melakukan suatu survei serologis berdasarkan pemeriksaan ELISA. Sayangnya memang biaya untuk melakukan survei ini jauh lebih mahal daripada mungkin diagnosis menggunakan teknologi PCR untuk mendiagnosis yang sejauh ini sudah kita ketahui. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita memperoleh informasi berdasarkan survei serologis ini, maka sejujurnya sebenarnya kita bisa mengetahui klaster-klaster kelompok masyarakat mana yang sebenarnya sudah memiliki kemampuan imunitas yang cukup begitu secara humoral untuk melawan virus. Yang kedua adalah sebenarnya ini menjadi satu data dasar bagi kita untuk memutuskan kelompok mana yang menjadi prioritas program vaksinasi. Hanya sekali lagi, dengan pertimbangan ekonomi, biaya yang cukup mahal, maka saya rasa ini menjadi hal yang tidak menjadi prioritas di negara kita, sehingga sejauh ini kita belum bisa memiliki data terkait klaster-klaster imun. Kalau selama ini kita punya data terkait klaster-klaster infeksi itu dengan hasil pemeriksaan PCR kita sudah tahu berapa jumlah positif per harian, per bulan dan seterusnya. Tapi kalau data bagian mana kelompok masyarakat mana uh, yang sudah memiliki kemampuan imunitas terhadap si virus tersebut kita tidak punya atau belum punya saat ini. Mungkin dalam konteks penelitian mungkin beberapa lab bisa melakukan dan sudah melakukan, dan toh saat ini pun sudah banyak orang yang melakukan dengan kepentingan ingin mengetahui secara kuantitatif kira-kira antibodi yang sudah terbentuk setelah divaksinasi itu apakah jumlahnya cukup begitu, kalau cukup berapa kuantifikasinya, dan dia bisa bertahan sampai kapan. Dan tapi sayangnya ya itu tadi, karena cukup mahal pemeriksaannya jadi tidak umum dilakukan. Harusnya ini menjadi salah satu hal yang bisa kita perhatikan nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu pertanyaan besar. Kira-kira pertanyaan besarnya itu adalah orang pasti saya yakin bertanya semua bahwa apakah vaksin yang saat ini kita akan terima atau sudah terima itu adalah suatu vaksin yang aman? Ya, saya tidak akan membahas dari sisi lain selain sisi medis dan ilmu pengetahuan. Ya, saya tidak akan membahas dari sisi agama, sisi politik dan lain-lainnya. Tidak. Hari ini kita momentumnya adalah melihat hal ini dari sudut pandang keilmuan kita, dari sudut pandang ilmu pengetahuan begitu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan edukasi, maka sesungguhnya suatu edukasi medis itu bisa dilakukan sebelum dan setelah. Sebelum biasanya dalam suatu prosedur medis, karena vaksin adalah salah satu prosedur medis, maka kita perlu melakukan informed consent. Nah, apa yang ada dalam informed consent? Itu adalah hal yang standar. Kita perlu memberitahu obatnya apa. Kita perlu memberitahu efek samping obat ini apa. Kita perlu memberitahu komplikasi kemungkinannya bagaimana. Kita perlu memberitahu hal-hal apa saja yang mungkin muncul sebagai reaksi efek samping. Kemudian orang yang akan menerima suntikan juga harus tahu prosedurnya, bagaimana dia menerima suntikan tersebut, disuntik di mana, dengan jarum apa yang mungkin terjadi, apakah kemungkinan bisa terjadi suatu reaksi anafilaksis atau reaksi alergi hebat begitu. Itu semuanya ada di edukasi sebelum dilakukan pemberian vaksin. Dan itu secara prosedural medis akan dilakukan oleh para petugas medis. Kita tidak akan fokus ke sana, ya, kita akan fokus ke lain halnya, hal yang lain, tapi itu juga menjadi salah satu konten edukasi yang perlu kita ketahui terkait dengan bagian ini. Yang berikutnya adalah edukasi yang dititik beratkan pada saat seseorang telah menerima vaksin. Dan diantaranya mungkin kita perlu menguatkan selama fase penerimaan vaksin itu antara dosis 1, dosis kedua, dan seterusnya itu perlu ada penguatan-penguatan informasi sehingga masyarakat semakin percaya bahwa ini menjadi salah satu hal yang bisa membantu kita mengarahkan kita kepada kehidupan yang normal nantinya. Baik, ini adalah hal penting yang harus kita ketahui bahwa yang pertama,
vaksin yang kita terima dalam bentuk produk yang saat ini beredar di masyarakat kita di Indonesia khususnya, ya, itu sebenarnya tidak akan menyebabkan COVID-19. Lalu banyak orang berkata bahwa ada banyak laporan mengatakan bahwa setelah divaksin malah terjadi infeksi. Nah, penjelasannya adalah bukan karena vaksin yang diterima kemudian orang tersebut jadi positif, tidak. Yang terjadi mungkin adalah setelah orang tersebut divaksin, kekebalan tubuhnya baru mau dibentuk, dia terlanjur terpapar terhadap infeksi yang dari luar, ya. Jalur masuknya lewat mana? Tentunya lewat saluran pernapasan. Ya, jadi itu penjelasannya. Jadi sekali lagi yang perlu saya tegaskan adalah vaksin yang diberikan secara intramuskular atau disuntikan di otot kita itu tidak menyebabkan seseorang positif COVID. Ya, itu perlu digarisbawahi. Hal yang kedua adalah vaksin ini secara humoral. Kalau kita bicara humoral, kalau tadi Pak Ahmad Tahir berbicara tentang hal imunitas seluler, maka vaksin memang betul titik beratnya adalah memproteksi secara humoral antibodi. Artinya dia memproteksi dengan membentuk atau mengaktifasi, mentrain sistem imun kita supaya membentuk kemampuan melawan infeksi sekaligus membentuk memori. Nanti akan saya cerita sedikit di belakang. Ya, tapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak serta-merta mencegah kita dari infeksi yang baru. Artinya apa? Seseorang yang sudah divaksin, dia perlu waktu untuk membangun atau mentrain antibodinya. Dan itu pasti memerlukan waktu. Sejauh ini riset membuktikan 14 sampai 28 hari. Artinya kalau habis hari ini dia vaksin, dia ke rumah makan, kumpul-kumpul sama teman, ada temannya yang positif, kemudian dia tereksposur, bisa saja dia positif. Sehingga edukasi yang berikutnya adalah seseorang setelah divaksin, dia perlu tetap melakukan langkah-langkah 3M. Ya, menjaga jarak, menggunakan masker, dan seterusnya. Sehingga sampai pada waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan karakteristik biologis dari vaksin itu, maka imunnya bisa terbentuk begitu. Ya. Berikutnya saya ingin berbagi sedikit kepada saudara sekalian terkait dengan ada banyak yang bertanya kira-kira sebenarnya dalam vaksin itu isinya apa sih sebenarnya? Saudara ingin saya katakan bahwa produk suatu vaksin adalah suatu produk yang memang dalam tanda kutip akan dipatenkan begitu. Sehingga biasanya ingredients detail dari vaksin tersebut tidak akan tercantum pada label vaksinnya. Nanti saudara bisa buktikan kira-kira kalau divaksin gitu ya, melihat sebenarnya di dalam vaksin ini ingredients utamanya apa saja tidak akan tertera di sana karena itu terkait dengan suatu proses atau suatu hak cipta atau yang dilindungi oleh paten internasional biasanya. Dan orang pabrik obat itu memang regulasinya demikian begitu. Nah, tapi secara umum dalam suatu vaksin biasanya isinya adalah yang pertama adalah antigen. Antigen itu biasanya bisa berupa virus yang sudah dilemahkan atau bahkan virus yang dimatikan. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk mentrain imunitas kita, sistem kekebalan tubuh manusia sebagai yang menerima vaksin tersebut. Nah, berikutnya biasanya isinya adalah ajuvan. Ajuvan ini secara khusus dia akan membooster respon imun sehingga akan membantu progresivitas dari imun tersebut bekerja lebih baik. Yang berikutnya isinya adalah biasanya zat preservatif, zat tambahan. Ya, biasanya dia untuk memastikan suatu vaksin tersebut atau konten dari vaksin yang tersebut itu bisa tetap bekerja secara efektif. Dan yang terakhir, dalam suatu vaksin itu pasti mengandung suatu molekul yang berperan sebagai suatu stabilisator. Untuk apa? Saudara bisa bayangkan vaksin kita dikirim dari negara nan jauh di sana, dia harus dikirim dalam suatu suhu sekian derajat, kemudian dia harus ada cold chain misalnya sampai akhirnya kita terima di Papua misalnya, maka itu memerlukan suatu senyawa atau molekul tambahan yang berperan sebagai stabilisator. Sehingga pada saat kita terima, efektivitasnya tetap sama, kualitasnya tetap terjaga, dan itu sangat penting untuk pengiriman dalam jarak yang jauh begitu. Jadi biasanya suatu vaksin akan isinya 4 komponen ini. Tapi ingredients detailnya, resep detailnya tidak akan pernah tercantum pada produk vaksin. Karena itu terkait dengan kepentingan patensi secara pabrik begitu. Ya. Berikutnya saya ingin berbagi juga sedikit informasi bagaimana suatu proses pengembangan vaksin itu bisa berlangsung. Kalau sekarang kita fokus pada COVID-19, maka sesungguhnya
Sejak pertama kali orang mengetahui bahwa COVID-19 ini berkembang dan mewabah pada manusia, maka sebenarnya pada awal-awal itu juga orang sudah langsung berpikir terkait dengan menghasilkan suatu vaksin. Maka uji laboratorium pertama kali dilakukan oleh para researchers atau ilmuwan untuk apa? Untuk mencari molekul kandidat yang berperan sebagai vaksin. Ya, dan pada fase ini tidak dilakukan pengujian di manusia. Biasanya menggunakan hewan model, hewan coba, dan skala laboratorium begitu. Fase selanjutnya adalah dia melakukan uji klinis. Ya, nah, pada fase uji klinis ini akan ada 3 fase, di mana dilakukan uji keamanan, efektivitas dosis, efikasi dosis, kemudian syarat yang harus dipenuhi pada syarat uji klinis ini sangat berat. Biasanya hanya pabrik-pabrik besar atau produsen-produsen besar yang mampu, karena luar biasa ketatnya, detailnya sangat banyak. Ya, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah approval dan produksi. Ini sudah sampai tahap kepada peresmian bahwa vaksin tersebut, kandidat molekul tersebut layak dijadikan vaksin dan bisa didistribusikan secara global begitu kepada seluruh masyarakat. Nah, ini uji klinis, saudara. Ya, di uji klinis itu ada 3 fase utama yang harus dilewati. Mungkin selama ini saudara semua sudah pernah mendengar tentang uji klinis tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Apa bedanya? Ya, apa bedanya dari fase 1, fase 2, dan fase 3? Bedanya adalah pada uji klinis tahap 1, ya, yang hanya melibatkan kurang lebih ratusan orang, di situ ada jumlahnya ya. Itu biasanya yang ide atau komponen utama yang harus dipastikan adalah safety. Dia mengevaluasi keamanan dan kemungkinan-kemungkinan reaksi yang muncul ketika obat tersebut atau molekul tersebut dipakai begitu. Dia diujikan pada jumlah yang terbatas, biasanya 20 sampai 100 orang begitu. Kemudian pada fase berikutnya atau uji klinis tahap kedua adalah dia menguji efektivitas. Ya, jumlahnya akan meningkat, biasanya sampai kurang dari 1.000, masih ratusan, tapi kurang dari 1.000. Untuk apa? Untuk mengumpulkan lebih banyak informasi terkait dengan keamanan, efikasi, dosis, dan reaksi yang muncul. Ya, ini yang masih dilakukan pada tahap fase 2 ini. Beberapa pabrikan masih di tahap ini, tapi sebagian besar pabrikan vaksin yang saat ini diketahui sudah melompat ke fase 3. Apa yang ada pada fase 3 adalah dia memastikan kembali safety dan efektivitas. Untuk apa? Dia butuh seseorang yang dibilang sebagai suatu subjek placebo begitu. Jadi harus dibandingkan. Orang yang menerima vaksin muncul reaksi tertentu, kalau orang yang tidak menerima vaksin muncul tidak. Jadi dia harus menganalisa secara cross seksional begitu, secara silang, ada bukan cross seksional, secara kasus dan kontrol begitu, siapa yang menerima, siapa yang tidak menerima, reaksinya seperti apa. Baru sampai akhirnya kita terima saat ini. Oke, saat ini di Indonesia dengan kedatangan dosis tambahan yang beberapa hari 2 hari lalu diterima, ya, itu adalah dari produsen AstraZeneca. Ya, ini sebenarnya program dari WHO untuk pemerataan vaksin di seluruh dunia. Jadi skemanya adalah skema multilateral gitu. Tapi kalau yang Sinovac yang sudah kita pakai saat ini itu karena kita membeli secara mandiri kepada pabrikannya langsung, ya, di perusahaan di Cina. Dan kalau asal kita mengupdate terus berita tentang vaksin ini, maka saat ini Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang dalam tanda kutip cukup beruntung begitu, karena pada awalnya Sinovac ini tidak banyak yang menggunakan, tidak banyak negara yang membeli pabrikan ini, vaksin dari pabrik ini. Tapi akhirnya saat ini setelah dilakukan setelah dilakukan penyuntikan pertama dan penyuntikan kedua dan dikatakan hampir tidak ada yang melaporkan reaksi kejadian pasca imunisasi, maka orang mulai mempercayai adanya vaksin ini cukup efektif begitu kurang lebih. Ya. Dan ini adalah syarat-syaratnya yang bisa menerima kemungkinan efek samping yang akan muncul, berapa dosisnya. Ya, ini harus disampaikan pada fase edukasi sebelum diberikan vaksin tersebut atau pada fase informed consent. Ya, jadi ini adalah 2 jenis yang berasal dari virus yang dilemahkan atau diinaktivasi begitu dan akan disuntikan ke otot manusia sebagai penerima vaksin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa saya harus divaksinasi? Ini pertanyaan yang standar sekali saat ini banyak ditanyakan.
Ya, para dokter pun saat pertama kali menjadi prioritas ditanyakan ditetapkan sebagai prioritas penerima vaksin gelombang pertama, banyak dokter juga yang bertanya, kenapa harus divaksinasi? Ya, paling tidak ini jawabannya boleh dikatakan jawaban yang formal begitu, silahkan saja, tapi paling tidak ini adalah jawaban yang menurut saya sangat masuk akal. Kenapa kita perlu terlibat di dalam program vaksinasi ini? Paling tidak melindungi diri kita dan keluarga kita. Saya tiap hari pulang pergi rumah sakit, ya mungkin harus berpikir dari sisi itu. Kemudian memelihara status kesehatan komunitas, kompleks tempat kita tinggal, komunitas yang lebih besar begitu. Dan secara tidak langsung maupun secara langsung sebenarnya kita sedang berkontribusi di dalam pengendalian pandemik itu sendiri. Nah, kalau kita bicara Sinovac yang sudah saya paparkan sebelumnya, pada awal di approve, BP POM mengatakan bahwa efikasi itu hanya 65,3%. Ya, saudara perlu pahami ini bahwa efikasi vaksin itu tidak berbanding lurus dengan efektivitas vaksin di dalam penggunanya di masyarakat. WHO mensyaratkan efikasi minimal suatu vaksin yang melewati fase uji klinis tahap 3 itu minimal 50%. Maka nilai 65% itu dianggap boleh dan layak diberikan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi bahwa efikasi tidak berbanding lurus dengan efektivitas. Efikasi yang rendah belum tentu efektivitasnya rendah. Bisa jadi efektivitas yang cuma 65%, ternyata pada tahapnya nanti suatu saat kita menilai efektivitasnya, mungkin efektivitasnya 90%. Itu adalah hal yang baik, saudara. Dan itu harus kita sama-sama pahami dulu. Oke, kita lihat bagaimana selanjutnya Sinovac yang sudah diterima atau disebarluaskan di masyarakat kita ini, itu berasal dari ide atau sesungguhnya sudah dilakukan tahapan yang panjang untuk pengujian fase 1, fase 2, dan fase 3. Ya. Nah, kita lihat bahwa bagaimana aktivitas sesungguhnya vaksin ini bisa membantu kita untuk bisa memiliki daya tahan humoral terhadap gelombang atau masuknya virus baru. Ya, Sinovac yang kita terima dengan dosis kurang lebih 0,5 cc yang disuntikan kepada otot kita, ya, itu sebenarnya berasal dari suatu preparasi di mana dia memerlukan ginjal kera untuk ditumbuh kembangkan begitu. Ya, nanti Anda lihat bisa dilihat di sini bahwa virus tersebut ya diinaktifkan kemudian akan diberikan suatu molekul yang namanya molekul beta propionolactone begitu. Untuk apa? Untuk bisa mengganggu atau membuat supaya protein yang ada pada protein spike ini tidak langsung kontak dengan materi genetik. Jadi dia mencegah. Itulah kenapa virus menjadi inaktif. Ya. Selanjutnya dia akan ditambahkan lagi suatu adjuvan ya yang tadi saya bilang di awal kontennya. Adjuvannya adalah suatu senyawa yang berbasis aluminium itu untuk membooster aktivitas dari vaksin tersebut sekalipun dia inaktif tapi dia masih memiliki dalam tanda kutip kehidupan sebagai suatu virus begitu. Ya. Apa yang selanjutnya terjadi adalah ketika dia disuntikan kepada si penerima vaksin, oleh karena virusnya mati, maka injeksi, saya tegaskan sekali lagi bahwa injeksi vaksin virus yang sudah dilemahkan atau diinaktivasi itu tidak akan menyebabkan COVID-19. Ya, dia hanya berupa virus yang inaktif yang dengan mudahnya akan dikenal oleh suatu sel yang namanya antigen presenting cell begitu, ya. Itu kemudian dia akan mempresentasikan bahwa ini loh virus yang sedang masuk. Siapa yang harus diperkenalkan? Sel T yang harus diperkenalkan. Kenapa? Karena dalam perjalanannya sel T tersebut akan bekerja sama untuk mengaktifkan sel B. Pada akhirnya cerita kita itu adalah sampai kepada sel B yang diperkenalkan oleh sel T ini bahwa ini loh fragmen virusnya, ayo bentuk kekebalan humoral. Maka antibodi itu dimulai diproduksi. Ini jalan ceritanya demikian. Sehingga sel tubuh kita mulai memproduksi antibodi yang diharapkan efektif untuk bisa menghentikan aktivitas dari virus yang baru masuk dan akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi fungsi imun atau fungsi vaksin itu sebagai trainer, sebagai pelatih daya tahan tubuh itu berperan dalam cerita ini. Selanjutnya yang ada satu fungsi yang sangat penting adalah dia membuat suatu memory cell. Untuk apa? Untuk bisa mengingat bahwa virus yang akan masuk itu karakteristik sedemikian. Secara biokimia maka kita bisa pahami dari sudut pandang fragmen protein yang bisa atau epitop yang memang dikenali sebagai itu miliknya si SARS-CoV-2.
Sehingga ketika dia masuk yang baru, tubuh kita sudah cukup layak membentuk antibodi untuk melawan. Ya. Nah, berapa lama kita bisa melawan, berapa lama sel beta ini aktif dan dalam jumlah yang cukup untuk melawan masuknya virus yang baru, kita belum punya banyak data terkait hal itu. Sehingga dalam fase itu maka saya bilang imanlah yang berperan. Kita berdoa supaya setelah vaksin, kekebalan tubuh kita dibentuk cukup tinggi, yang kedua bertahan cukup lama, sehingga ketika kita terpapar, tubuh kita cukup kuat untuk bisa melawan virus tersebut. Oke, itu ceritanya demikian. Kalau cerita panjangnya bagaimana vaksin itu dikembangkan, nanti saudara bisa baca dari slide saya. Ini saya coba merangkumkan. Buat saudara, ini adalah timeline trial dari Sinovac yang sampai akhirnya sudah kita terima, terutama tenaga kesehatan ya, pada periode pertama dan periode kedua di awal-awal tahun ini. Ya, jadi ini cerita perjalanan panjangnya Sinovac itu akhirnya bisa sampai ke Indonesia, termasuk ke Indonesia dengan efikasi yang saat itu disetujui 60 sekian persen gitu. Nah, ini sebenarnya publikasi yang sangat penting dari Sinovac karena di publikasi ini sebenarnya dia menceritakan sesungguhnya apa yang ditemukan dari uji klinis fase 1 dan fase 2 sampai kepada suatu kesimpulan besar dia bahwa Sinovac itu ternyata aman secara imunogenitas dan dia mampu dengan dosis 3 mikrogram begitu, dia mampu untuk layak atau diujikan kepada fase 3 dan saat ini sebenarnya kita sudah melewati fase 3 dan sedang disuntikan pada penerima-penerima vaksin. Nah, apakah vaksin COVID-19 itu aman? Ya, aman ini sebenarnya isu besar. Sejak awal vaksin diteliti, keamanan menjadi salah satu isu yang sangat-sangat ketat ya untuk dibuktikan keamanannya. Fasenya sangat tahapannya sangat strict terkait dengan salah satu regulasi yang memang diwajibkan kepada produsen-produsen vaksin itu. Sampai akhirnya dia bisa memperoleh suatu approval secara multinasional begitu, bisa digunakan di seluruh dunia. Itu persetujuannya sangat aman. Sehingga kalau ditanyakan apakah ini aman? Aman. Sebagai seorang dokter, sebagai ilmuwan yang bisa memahami sedikit terkait dengan bagaimana vaksin ini dikembangkan, saya boleh mengatakan bahwa vaksin itu aman untuk kita. Ya, kemudian isu aman itu tidak berbanding lurus dengan reaksi yang muncul sebagai suatu reaksi efek samping atau reaksi dalam tanda kutip komplikasi begitu, baik minor maupun mayor. Ya, yang pasti bahwa apapun obatnya pasti menimbulkan suatu reaksi. Hanya tiap orang berbeda-beda. Ya, itu yang harus diperhatikan ketika kita menganjurkan seseorang untuk divaksin SARS-CoV-2 ini. Ya, jadi keuntungan vaksinasi tentunya pasti jauh lebih besar daripada kematian yang diakibatkan oleh seseorang tersebut divaksin begitu. Jadi kita ambil saja keuntungannya, kita ambil saja peluang yang kita miliki untuk bisa turut serta di dalam pengendalian pandemik ini begitu. Apakah suatu vaksin yang saat ini kita terima itu kok bisa sangat cepat gitu dikembangkan? Saya mau jawab dari sisi ini bahwa sebenarnya ketika pertama kali kasus ini dilaporkan dan orang sebenarnya beberapa ilmuwan sudah tahu bahwa ini akan berpotensi menjadi suatu pandemi yang hebat, maka di saat yang sama effort secara global dari ilmuwan, peneliti, sumber daya keuangan, teknologi, ya, ilmu pengetahuan itu dikerahkan semuanya untuk mengembangkan vaksin ini. Sehingga dalam tanda kutip kita kok kesannya ini cepat sekali. Karena effortnya secara global. Saudara bisa bayangkan dalam sejarah umat manusia modern, ini adalah momentum di mana orang di seluruh dunia berfokus kepada salah satu isu utama yang berlaku secara global. Bagaimana pandemi ini bisa berakhir? Bagaimana kehidupan manusia bisa kembali normal? Itu menjadi prioritas. Jadi kalau kita mengaitkan dengan pertanyaan, kok bisa cepat sekali? Ya wajar, karena semua effort bergerak ke sana. Ya, yang kedua adalah bahwa sesungguhnya seseorang yang diproteksi oleh program vaksinasi ini dia akan bertahan berapa lama, kita belum banyak informasinya secara saintifik. Tapi paling tidak kepercayaan bahwa secara natural setelah diberikan vaksin berangkat dari ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, pengetahuan yang sudah kita peroleh dari vaksin-vaksin sebelumnya yang sangat banyak kepada manusia, maka kita bisa tahu bahwa paling tidak perlu waktu 14 sampai 28 hari untuk bisa mengembangkan
daya imun humoral kita untuk bisa ditrain, diperkenalkan, akhirnya membentuk sel memori untuk bisa mengenali sumber virus baru ketika masuk begitu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat penelitian yang fase 1 dan fase 2 dari publikasi yang tadi, maka kita bisa melihat setelah ini sebelum divaksin pada gelombang pada dasar hari ke-0 begitu ya, sebelum divaksin, dan ini adalah hari ke-28, maka kita bisa melihat sesungguhnya apa yang terjadi bahwa memang imunitas itu disupport, ditrain, dan akhirnya bertambah begitu secara kuantifikasi, dan itu satu hal yang baik sebenarnya untuk bisa memacu atau menyediakan tubuh kita mampu berperan melawan virus yang baru nanti ketika masuk dari luar begitu. Jadi ini secara saintifik demikian. Kita masih perlu melihat laporan-laporan selanjutnya terkait dengan hal ini, terkait juga dengan efek samping, terkait juga dengan reaksi yang mungkin muncul setelah seseorang divaksinasi, atau di Indonesia bisa disebut KIPI, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Nah, sehingga pada akhirnya kita harapkan kita bisa segera bisa memotong grafik ini ya langsung kepada eradikasi begitu. Ya, ini adalah tahapan suatu kejadian luar biasa begitu yang bisa kita kendalikan dengan menggunakan vaksin sebagai salah satu pengendali. Sehingga kita harapkan ketika vaksinasi itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka kita bisa dengan cepat menghentikan atau mengakhiri pandemik ini dengan segera begitu. Apa yang sesungguhnya kita peroleh ketika divaksinasi? Tentunya kita akan merasakan reaksi. Ya, efek samping ringan mulai dari lemas, nyeri kepala, nyeri otot, menggigil dan seterusnya. Sebenarnya itu menjadi suatu pertanda bahwa yang masuk itu adalah suatu virus yang inaktivasi dan tubuh kita sedang berusaha membentuk antibodi untuk hal itu. Jadi sebenarnya kalau reaksi-reaksi ini muncul dan kita pandang sebagai salah satu reaksi akibat vaksinasi, maka sesungguhnya saya sebagai dokter boleh katakan bahwa ini adalah suatu hal yang syukuri. Kenapa? Karena itu bukti bahwa ada virus yang sedang masuk dengan cara disuntikan dan antibodi kita dan kemampuan tubuh kita sedang ditrain, sedang dilatih, dan sedang membentuk suatu mekanisme untuk melawan hadirnya virus tersebut. Jadi sesungguhnya itu ada hal yang baik begitu, saudara. Sampai akhirnya kita memperoleh dosis kedua. Ya, jadi penting untuk diperhatikan bahwa kita memang wajib melakukan vaksinasi ini dari dosis yang pertama dan harus berakhir di dosis yang kedua. Kalau tadi ada pertanyaannya, kalau dosis keduanya kelewat bagaimana? Maka jawaban singkat saya adalah nggak masalah. Kalaupun kelewat, kalau bisa jangan terlalu jauh dari batas waktu yang sudah diberikan, sehingga sehingga kita bisa mencapai mentrain imunitas kita itu jauh lebih efektif begitu untuk membentuk sejumlah antibodi yang cukup mumpuni untuk melawan virus yang baru masuk. Nah, bolehkah divaksin bersama dengan vaksin yang lain? Sejauh ini WHO memberikan suatu guideline begitulah bahwa kita perlu jeda. Kalau vaksinnya ini vaksin misalkan orang divaksin dengan COVID, kemudian divaksin dengan hepatitis, divaksin campak atau yang lainnya, boleh saja tapi kalau bisa harus ada jeda. Ya, itu harus ada jeda. Kecuali untuk campak dan demam kuning boleh kurang dari 28 hari. Nah, ini adalah vaksin yang sudah saat ini beredar di masyarakat kita, diberikan secara intramuskular. Saya tidak akan cerita banyak karena sesungguhnya orang yang sudah divaksin sudah tahu bagaimana dia harus dilakukan, mengisi form yang cukup panjang, ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab, kemudian dia harus ditensi, dia harus diukur tekanan darahnya, dia harus diukur suhunya, dan akhirnya diputuskan orang ini layak atau tidak menerima vaksinasi. Nah, apa itu KIPI? KIPI adalah suatu konten yang harus kita berikan sebagai salah satu materi edukasi kepada masyarakat. Ya, tadi saya bilang bahwa sebetulnya reaksi-reaksi yang ringan yang muncul itu sebagai bukti bahwa tubuh kita sedang bereaksi dengan vaksin tersebut. Itu hal yang baik sesungguhnya. Tapi kalau kemudian itu menjadi berat atau menjadi salah satu yang luar biasa, maka itu harus dilaporkan sebagai suatu kondisi yang terjadi ketika orang diimunisasi atau divaksinasi gitu. Perlu dipantau, harus dilaporkan. Ya, seluruh prosedurnya sebenarnya sudah ada di guideline, tinggal kita boleh mengikuti atau tidak guideline tersebut. Ya, nah ini ada terminologi dasar yang harus saya tegaskan juga adalah terkait dengan terminologi kejadian ikutan dan reaksi simpang. Apa itu kejadian ikutan? Kejadian ikutan adalah kejadian yang tidak diharapkan, yang dilihat tanpa menilai apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak. Jadi kita belum tahu apakah kejadian ikutan ini oleh karena vaksin atau tidak.
Itu yang pasti harus dicatat. Kalau reaksi simpang adalah kejadian yang tidak diharapkan yang betul-betul diakibatkan dari suatu obat atau vaksin yang diberikan. Dan itu harus ada suatu bukti yang membuktikannya kausalitasnya. Ya, jadi itu adalah bedanya kejadian ikutan dan reaksi simpang. Saya agak cepat biar waktunya efektif buat kita diskusi. Ya, nah jadi reaksi simpang vaksin dengan kejadian simpang itu seperti apa? Bedanya adalah di hubungan sebab akibat. Ya, di sebuah hubungan sebab akibat. Kita harus betul-betul membuktikan bahwa suatu kondisi adalah benar-benar disebabkan oleh vaksin, maka itu adalah suatu kejadian simpang. Tapi kalau kejadian ikutan, itu belum tentu ada sebab akibat oleh karena orang menerima vaksin ini muncul ini. Ya, itu bedanya. Tapi semuanya harus dilaporkan dalam rangka kita memantau. Ya, siapa yang memutuskan sebab akibat? Yang memutuskan adalah orang yang menyelidiki bahwa itu betul ada sebab akibat. Artinya dia memerlukan metodologi, dia memerlukan mengkaji bukti dan seterusnya. Jadi artinya apa? Saya mau mengatakan ini supaya kita dengan mudahnya, jangan dengan mudahnya mengatakan bahwa oh ini karena divaksin, oh ini karena habis divaksin dia jadi kayak gini. Tidak, prosedurnya cukup rumit sampai akhirnya kita membuktikan kausalitas. Tapi kalau dilaporkan, ya harus dilaporkan. Ya, kadang-kadang di masyarakat kita itu dengan mudahnya menjust gitu. Ah, ini gara-gara divaksin jadinya orangnya dalam tanda kutip meninggal gitu. Padahal belum tentu karena itu. Ya. Nah, reaksi yang mungkin muncul setelah vaksinasi ini harus dikasih tahu, terutama pada saat tahap informed consent di awal. Orang harus tahu apa reaksi yang akan muncul secara lokal, sistemik, dan mungkin yang paling berat adalah anafilaksis begitu. Dan orang juga harus dikasih tahu bahwa setelah kalau misalkan dia mengalami anafilaksis, maka ada tim yang sudah disiapkan. Itu sudah ada semua di dalam satu guideline untuk program vaksinasi nasional. Ya, ini saya cuplik sedikit dari hasil penelitian fase 1 tadi bahwa sebagian besar reaksi yang muncul setelah divaksinasi adalah reaksi-reaksi yang tergolong terhadap reaksi ringan. Ini adalah hasil uji fase 1 dan 2 pada vaksin Sinovac yang sudah ada di negara kita. Yang sudah dilaporkan secara ilmiah, sebagian besar adalah reaksi-reaksi dengan dosis 3 mikrogram itu reaksinya adalah reaksi-reaksi yang ringan begitu. Nah, kalau ada kemudian pertanyaan kapan sih kita mencapai herd immunity, ini adalah sudah terjawab oleh Menteri Kesehatan kita sendiri. Ya, kalau sampai akhirnya kita sudah mencapai 70% dari populasi, perhitungannya kapan? Perhitungannya tidak ada yang tahu secara matematis, mungkin orang ekonomi dan orang pembangunan kesehatan gitu ya, mereka bisa paham, bisa memprediksi perhitungannya secara matematis. Kalau saya pribadi tidak bisa memprediksi, tapi kalau dari berita ini kita mengatakan bahwa vaksin baru bisa dipenuhi sampai dengan Maret 2022. Ya, kalau kita lihat data per tanggal 7 kemarin, ya, maka populasi di Indonesia itu belum sampai 1% menerima vaksin. Jadi bisa dibayangkan dari 1% sampai ke 70% itu kira-kira berapa lama. Ya, nanti saudara bisa jawab sendiri. Kalau memang saudara punya perhitungan secara matematis dan secara pertimbangan ekonomi, politik dan seterusnya, silahkan menjawab pertanyaan itu. Kalau saya pribadi tidak bisa menjawabnya. Karena kita melihat bahwa ternyata sejauh ini ya prioritas vaksin kita untuk tahap 1 itu adalah para nakes, dan kita lihat bahwa sebenarnya dari dosis yang sudah dipersiapkan kita belum mencapai 1% begitu kurang lebih. Sebagai kesimpulan di slide saya terakhir ini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya terlepas dari apapun isu yang berkembang di masyarakat, berkembang di dunia saat ini, kita perlu mengimani saja bahwa vaksinasi ini merupakan cara untuk mengontrol pandemi COVID-19 ini. Dan sebenarnya kita perlu mengambil bagian, setiap orang perlu mengambil bagian kalau memang ini untuk membantu melindungi masyarakat, dimulai dari keluarga kita, maka itu harus diawali paling dini dari diri kita sendiri untuk mau terlibat atau tidak di dalam program vaksinasi ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator.